Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maghfiratul Hamdiyah EPD, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran, yakni Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Yang pertama ada pengertian psikologi. Psikologi pendidikan di sini, psikologi sendiri di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran, perilaku, dan proses mental manusia, yang mencakup pemahaman tentang bagaimana manusia berpikir, merasakan, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Adapun pendidikan di sini adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pemahaman yang membentuk perkembangan pribadi dan sosial mereka, yang melibatkan pembelajaran di lingkungan formal maupun informal untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman seseorang. Psikologi pendidikan sendiri di sini adalah cabang psikologi yang mempelajari proses belajar dan mengajar serta pengaruh faktor psikologis terhadap pendidikan, yang mencakup pemahaman tentang bagaimana individu belajar, perkembangan kognitif dan emosional, motivasi, evaluasi, dan koreksi antara siswa dan lingkungan belajar. Pokok-pokok bahasan: proses belajar dan mengajar, perkembangan kognitif pendidikan, motivasi dalam konteks pendidikan, evaluasi dan pengakuan, berprestasi, kepribadian dan interaksi sosial dalam lingkungan belajar, faktor psikologi yang mempengaruhi pembelajaran. Di sini juga saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi psikologi pendidikan. Tujuan psikologi di sini adalah untuk mempelajari tingkah laku manusia, bagaimana tingkah laku itu tercipta dan bagaimana tingkah laku itu diubah melalui proses pendidikan. Adapun fungsi psikologi pendidikan di sini dapat membantu para guru memahami proses dan masalah kependidikan serta mengatasi masalah tersebut dengan baik. Jadi itu tujuan dan fungsi psikologi pendidikan. Adapun manfaat mempelajari psikologi pendidikan di sini itu yang pertama dapat memahami cara-cara efektif dalam mengajar dan memfasilitasi pembelajaran. Terus yang kedua, mengembangkan pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk merancang kurikulum. Jadi tadi konsep dasar psikologi pendidikan itu terdapat pengertian, pokok-pokok pembelajaran, tujuan dan fungsi psikologi, dan ada juga manfaat. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.